Bayangkan ini, sebuah bisnis keluarga hampir hancur total. Pabriknya terbakar, pemiliknya meninggal, dan masa depan terlihat gelap. Tetapi dari titik terendah itu lahir salah satu orang terkaya di Indonesia. Ini adalah kisah Michael Bambang Hartono. Michael Bambang Hartono bukanlah orang yang membangun bisnis dari nol. Ia mewarisi usaha keluarga jarum. Namun pada tahun 1963 segalanya berubah. Pabrik utama jarum di Kudus terbakar hebat. Tak lama setelah itu sang ayah meninggal dunia. Bayangkan situasinya, bisnis hancur, kepemimpinan kosong dan masa depan tidak pasti. Banyak orang di posisi itu mungkin akan menyerah. Tetapi Michael dan saudaranya memilih jalan yang berbeda. Mereka membangun kembali dari puing-puing. Proses membangun kembali jarum bukanlah hal mudah. Industri rokok saat itu sangat kompetitif. Namun mereka fokus pada kualitas produk dan distribusi. Sedikit demi sedikit jarum kembali bangkit. Tidak hanya bertahan, tapi semua berkembang hingga menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Dari sinilah fondasi kekayaan mereka mulai terbentuk. Tapi titik balik terbesar bukanlah di rokok, melainkan di dunia perbankan. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi besar. Banyak bank kolaps, investor panik, semua orang menarik diri. Di saat seperti itu, Michael Bambang Hartono dan keluarganya justru mengambil langkah berani. Mereka membeli Bank Sentral Asia atau BCA. Ini keputusan yang sangat beresiko, karena saat itu sektor perbankan dianggap zona berbahaya. Justru, dari situlah peluangnya. Seiring waktu ekonomi pulih dan BCA tumbuh menjadi salah satu bank terbesar dan paling kuat di Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu keputusan bisnis paling jenius dalam sejarah Indonesia. Kesuksesan mereka tidak berhenti di situ. Grup Jarum berkembang ke berbagai sektor, perbankan, elektronik, properti, hingga digital. Mereka berinvestasi di e-commerce dan startup modern. Artinya, mereka tidak hanya bertahan di bisnis lama, tetapi juga beradaptasi dengan zaman. Inilah kunci penting. Mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Yang membuat Michael Bambang Hartono berbeda bukan hanya bisnisnya saja. Di usianya hampir 80 tahun, ia masih aktif sebagai atlet bridge. Bahkan, ia mewakili Indonesia di Asian Games 2018. Ini menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang sukses, daya tahan dan konsistensi. Berbeda dengan banyak miliarder dunia, keluarga Hartono dikenal low profile. Jarang tampil di media, tidak banyak pamer kekayaan. Fokus mereka sederhana, membangun bisnis jangka panjang. Dari pabrik terbakar menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar. Kisah ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keberanian mengambil resiko dan kemampuan bertahan di saat tersulit.